Hujan deras di awal musim penghujan mengguyur jalanan Jakarta, ketukannya yang tergesa-gesa terdengar sayup di balik jendela kaca kedap suara apartemen mewah di lantai 15 ini. Aku berdiri di dapur, dengan teliti membumbui sop buntut yang kumasak. Aroma gurihnya yang lembut menguar, berpadu dengan suasana hangat keluarga. Hari ini adalah akhir pekan yang biasa. Setidaknya, aku berharap begitu sampai Budi, suamiku, menelepon dan memberitahu bahwa orang tuanya dari Cirebon akan datang berkunjung. Budi sama sekali tidak mendiskusikannya denganku, ia hanya memberi pengumuman singkat, dan kurang dari 2 jam kemudian, bel pintu sudah berbunyi nyaring. Aku bergegas mengelap tangan ke celemek dan berjalan membukakan pintu. Pemandangan yang menyambutku adalah pemandangan yang sudah biasa setiap kali mertuaku datang ke kota. Ayah dan ibu Budi membawa begitu banyak barang, mulai dari karung beras, kotak styrofoam berisi sayur mayur dari desa, hingga beberapa tas plastik besar berisi barang-barang pribadi. Pakaian mereka basah kuyup karena hujan dan sandal mereka yang berlumpur langsung menginjak karpet beludru di ruang tamu yang baru saja kucuci bersih kemarin. Aku menggigit bibir, menahan napas panjang, dan menyapa dengan lembut. Selamat datang, ayah, ibu. Perjalanannya pasti melelahkan karena hujan. Silakan masuk, ganti baju, dan istirahat dulu, biar saya siapkan makan malam. Ayah mertuaku mengangguk singkat, melempar karung beras begitu saja ke lantai parket kayu jati, meninggalkan bekas goresan. Sementara itu, ibu mertuaku memandang berkeliling apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi itu, lalu mencibir, kukira apartemen mewah itu seperti apa, ternyata kecil juga. Mana bisa dibandingkan dengan rumah panggung 3 bagian kita di kampung yang luas dan sejuk. Langit-langitnya juga rendah sekali, rasanya pengap. Aku terdiam, tidak menjawab. Ini adalah rumah yang kubeli dengan keringat dan air mataku sendiri. 5 tahun bekerja siang malam sebagai spesialis media, ditambah seluruh uang tabungan dari orang tuaku yang diberikan sebagai modal untuk putri mereka, barulah aku bisa memegang sertifikat hak milik, SHM, atas namaku sendiri. Budi, seorang pegawai negeri sipil, PNS, dengan gaji yang pas-pasan, tidak menyumbang sepeser pun untuk rumah ini. 1-2-3-3-3, namun, di hadapan kerabat, ia selalu menepuk dada, mengaku sebagai orang yang membeli rumah dan menjadi tulang punggung keluarga. Demi menjaga harga diri suami dan keharmonisan keluarga, aku memilih diam, membiarkannya bebas memoles citra sebagai pria sukses. Budi keluar dari kamar tidur, dan begitu melihat orang tuanya, ia langsung bergegas membantu membawa barang-barang. Setelah meletakkan beberapa tas di sudut ruangan, ia menoleh padaku dengan dagu terangkat, memberi perintah. Kirana, cepat pindahkan semua pakaian dan selimutmu dari kamar utama ke sofa di ruang tamu. Tidur di sana saja sementara. Ayah dan ibu sudah tua. Tulang mereka rapuh, perjalanan jauh membuat mereka lelah. Mereka harus tidur di kasur spring bed di kamar utama agar punggungnya tidak sakit. Kamu tidur di kamar kecil saja, biar kamar utama untuk ayah dan ibu agar lebih leluasa. Aku terpaku, menatap suamiku dengan tidak percaya. Kamar utama adalah ruang pribadi kami sebagai suami istri, tempat semua barang pribadi, dokumen, dan juga perlengkapan kewanitaanku tersimpan. Apartemen ini memiliki 3 kamar. 1 kamar utama, 1 kamar tidur kecil, dan 1 ruang kerja. Menawarkan kamar tidur kecil untuk tamu, bahkan untuk orang tua sekalipun, adalah hal yang wajar dan sopan. Tetapi Budi dengan seenaknya menyuruhku menyerahkan kamar utama dan mengusirku tidur di ruang tamu. Tanpa sedikit pun mempedulikan perasaanku, aku menoleh ke arah mertuaku. Aku berharap mereka akan menolak dengan sopan, setidaknya menunjukkan sedikit rasa hormat pada ruang pribadi menantunya, namun tidak. Ibu mertuaku dengan santai duduk di sofa, memijat kedua lututnya sambil bergumam, Budi benar. Dokter bilang ibu punya pengapuran sendi, kalau tidur di tempat asing atau keras, sakitnya bisa sampai ke kepala dan tidak bisa tidur. Ini kan rumah anakku, jadi ibu akan tinggal di kamar paling besar biar sepadan dengan usaha datang ke sini. Rasa sesak yang pahit naik hingga ke tenggorokan, bukan karena aku tidak rela memberikan tempat tidur yang nyaman, tetapi karena sikap angkuh dan acuh tak acuh dari mereka bertiga. Di mata mereka, aku hanyalah seorang numpang. Seorang wanita yang harus menuruti setiap permintaan tidak masuk akal demi menyenangkan keluarga suami. Budi tidak membelaku, sebaliknya, ia menjadikanku alat untuk menunjukkan baktinya yang semu. Ia menginjak-injak harga diri istrinya yang telah melindungi dan merawatnya selama bertahun-tahun. Rumah ini adalah milikku, hasil jerih payahku. Namun, kini aku diusir tidur di ruang tamu seperti orang asing. Aku berdiri di sana, memandangi tetesan air hujan di jendela yang perlahan mengalir turun. Hatiku terasa dingin. Segala kekecewaan yang terpendam selama menjadi menantu yang baik seketika pecah. Aku sadar,
Kesabaranku selama ini telah memupuk sifat patriarki dan egoisme pria ini. Melihatku hanya berdiri mematung, Budi meninggikan suaranya, masih berdiri di situ. Cepat bereskan, biar ayah dan ibu bisa mandi dan istirahat. Pulang kerja sudah lelah, istri malah lamban begini. Dulu, jika menghadapi situasi seperti ini, mungkin aku akan menangis, berdebat, atau mencoba menjelaskan dengan logika untuk mendapatkan keadilan. Aku akan menjelaskan pada Budi, apa itu batasan pribadi, dan bagaimana seharusnya menghormati seorang istri. Tapi malam ini, aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Kata-kata hanya berguna bagi mereka yang mau mendengar dan mampu memahami. Bagi Budi, semua ucapanku hanya akan sia-sia, bahkan bisa memicu amarah dan caci maki tak beralasan. Aku tidak menjawab. Dengan diam, aku berbalik dan masuk ke kamar utama. Kututup pintu perlahan, mengurung suara bising keluarga suamiku di luar. Kamar yang akrab ini tampak hangat di bawah cahaya lampu kuning. Tempat tidur mahal yang kupilih sendiri setiap detailnya. Meja rias dengan produk perawatan kulit yang tersusun rapi. Lemari pakaian yang menebarkan aroma lembut dari kamper dan minyak esensial cendana. Semua ini adalah duniaku. Tempatku kembali setelah seharian bekerja keras. Namun, kini dunia itu dilanggar tanpa permisi. Ku buka lemari pakaian, menarik sebuah koper berukuran sedang dari sudutnya. Aku tidak melipat selimut untuk dipindahkan ke ruang tamu seperti perintah Budi. Dengan hati-hati, aku melipat beberapa setel pakaian kerja dan beberapa pasang baju rumah ke dalam koper. Ku ambil tas tangan besarku, memasukkan laptop, pengisi daya, dan dokumen-dokumen kerja penting. Terakhir, ku buka berangkas mini yang tersembunyi di sudut lemari. Ku keluarkan surat-surat paling berharga dalam hidupku. Kartu tanda penduduk, KTP, buku nikah, buku tabungan, dan yang terpenting, sertifikat hak milik, SHM, atas namaku. Semuanya ku masukkan dengan rapi ke dalam kompartemen aman di ranselku. Proses berkemas ini tidak memakan waktu lebih dari 15 menit. Aku melakukan semuanya dalam keheningan, dengan napas teratur, tanpa meneteskan air mata. Ketika rasa sakit sudah terlalu dalam dan kekecewaan mencapai puncaknya, manusia seringkali tidak menangis, melainkan menjadi luar biasa tenang. Aku membawa koper dan membuka pintu. Budi sedang menuangkan teh untuk orang tuanya. Melihat penampilanku, ia terkejut. Alisnya berkerut, nadanya ketus. Apa-apaan ini? Cuma disuruh pindah kamar untuk orang tua saja kamu marah dan mau pergi? Perempuan sudah punya suami kok sedikit-sedikit mau pulang ke rumah orang tua? Tidak tahu malu? Ibu mertuaku yang sedang menyeruput teh juga berhenti, mencibir menimpali putranya. Sudah kelihatan sifat aslinya. Menantu orang lain melayani mertua dengan sepenuh hati. Ini, baru disuruh pindah tempat tidur saja, sudah berulah. Biarkan saja dia pergi, kita lihat berapa hari dia tahan sebelum merangkak kembali minta maaf. Aku menatap lurus ke mata Budi, tatapanku tajam tanpa emosi. Dengan tenang aku menjawab, setiap kataku ucapkan dengan jelas. Aku tidak pulang ke rumah orang tuaku. Aku akan menyewa kamar kos. 5 tempat ini terlalu sempit, jadi aku serahkan sepenuhnya untukmu dan orang tuamu. Tinggallah di sini sepuasnya, tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah berkata begitu, aku langsung berbalik menuju pintu, tidak memberi Budi kesempatan untuk bereaksi. Suara pintu yang tertutup rapat memutus semua hubunganku dengan rumah yang menyesakan itu. Aku masuk ke dalam lift, menekan tombol menuju lantai basement. Kegelapan di area parkir tidak membuatku takut, malah memberiku rasa aman yang aneh. Aku memesan taksi online melalui aplikasi di ponsel. Mobil melaju menembus hujan deras Jakarta. Dari balik kaca mobil yang berembun, aku menatap ke lantai 15 apartemen itu. Cahaya dari jendela apartemenku masih terang benderang, tapi aku tahu, tempat itu bukan lagi rumahku. Malam ini, aku akan memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kembali diriku sendiri. Taksi berhenti di depan sebuah gang kecil yang berkelok di kawasan Tebet. Aku menyeret koper di jalanan aspal yang basah, mencari alamat indekos yang direkomendasikan teman kerjaku beberapa bulan lalu saat ia pindah. Beruntung, pemilik kos masih punya satu kamar kosong di lantai 3. Harga sewanya hanya 3 juta rupiah sebulan. 6. Kamar kos itu hanya seluas 20 meter persegi, jauh berbeda dengan apartemenku yang luas dengan lantai parket, gorden 2 lapis, dan lampu kristal. Di sini, langit-langitnya rendah, dindingnya dicat biru muda dengan beberapa noda kusam dimakan waktu. Perabotannya hanya sebuah tempat tidur besi single, lemari seng tipis, meja kayu kecil, dan kamar mandi dalam yang sangat sempit. Jendelanya menghadap ke atap-atap seng berkarat rumah tetangga. Namun, ketika pintu kayu itu tertutup dan kunci terpasang, aku menjatuhkan bawaanku ke lantai dan merebahkan diri di atas kasur busa tipis. Perasaan lega yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhku. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada bau tembakau menyengat dari ayah mertua,
Tidak ada suara piring beradu dan omelan ibu mertua, tidak ada tatapan menghakimi dan perintah tak masuk akal dari Budi. Udara di sini sepenuhnya milik. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun menjadi istri dan menantu, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari pagi yang menyelinap melalui celah jendela. Semalam aku tidur nyenyak tanpa mimpi. Aku meregangkan tubuh, berganti pakaian olahraga yang nyaman, dan berjalan keluar. Warung bubur ayam di ujung gang mengepulkan asap, aroma kaldu yang harum dengan sentuhan serai dan daun salam membangkitkan semua inderaku. Aku memesan semangkuk bubur ayam spesial dengan banyak seledri, perlahan menikmati setiap sendok kuah kaldu yang gurih. Jika di rumah, jam segini aku pasti sedang sibuk memasak sarapan untuk mereka bertiga, harus memasak nasi uduk khusus untuk ibu mertua, menghangatkan lauk untuk ayah mertua, dan menyeduh kopi hitam untuk Budi. Melayani orang lain seolah sudah menjadi naluri keduaku, sampai-sampai aku lupa cara merawat diri sendiri. Tiba di kantor, suasana hatiku sangat baik. Aku mencurahkan seluruh energiku pada kampanye media baru sebuah brand. Ide-ide kreatif mengalir deras. Dalam rapat sore itu, atasanku mengangguk-angguk memuji presentasiku. Rekan-rekan kerja bertepuk tangan meriah. Sahabatku yang duduk di sebelah berbisik, "Kamu pakai skincare apa sih? Wajahmu cerah dan segar sekali. Kelihatan seperti anak kuliahan." Aku hanya tersenyum. Rahasia kecantikanku sederhana. Membuang tumor ganas yang selama ini menggerogoti mentalku. Aku menyadari bahwa pernikahan adalah tentang kebersamaan, berbagi, dan saling menghormati. Konsep suami bekerja, istri mengurus rumah hanya bermakna jika keduanya sama-sama berkontribusi membangun rumah tangga. Pernikahanku hanyalah sebuah eksploitasi terselubung di balik dogma tradisional. Budi menggunakan cinta dan tanggung jawab untuk mengikatku, memaksaku menanggung seluruh beban ekonomi sementara ia menikmati citra sebagai suami teladan. Aku pernah berusaha menjadi menantu yang berbakti dan istri yang baik, berharap pengorbananku akan dibalas dengan pengertian. Tapi aku salah. Orang yang tidak menghargaimu, bahkan jika kau korbankan seluruh hidupmu, mereka akan selalu merasa kurang. Malam harinya, aku mampir ke minimarket, membeli buah-buahan dan sebotol anggur merah lokal. Kembali ke kamar kos yang mungil, aku menaruh beberapa tangkai mawar yang kubeli di pinggir jalan ke dalam sebuah gelas, lalu memutar lagu jazz yang lembut. Aku menikmati segelas anggur dalam keheningan. Kebebasan ini, meskipun harus ditukar dengan sedikit kesepian dan kesulitan materi, terasa jauh lebih manis dan berharga daripada kehidupan mewah yang penuh dengan kepahitan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saat ini, aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Sementara aku menikmati hari-hari tenang di kamar kos kecilku, di sisi lain kota, apartemen mewahku sedang dilanda badai. Meskipun telah pergi, aku masih bisa memantau semua kejadian di sana berkat kamera CCTV wide angle yang terpasang di ruang tamu. Kamera ini awalnya kupasang untuk mengawasi asisten rumah tangga paruh waktu, kini menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah keluarga tanpa sentuhan seorang wanita. Pada hari Rabu sejak aku pergi, aku duduk di sebuah kafe dekat kantor, menyesap segelas americano dingin sambil membuka aplikasi CCTV di ponselku. Pemandangan yang muncul membuatku tertawa getir. Ayah mertuaku sedang duduk santai di sofa kulit impor dari Italia. Di tangannya ada sebatang rokok kretek. Ia menghisapnya dalam-dalam, menghembuskan asap ke seluruh ruangan. Abu rokok berjatuhan di lantai kayu dan menempel di meja kaca kristal. Lebih parahnya lagi, saat menjentikan abu, ia tidak sengaja membakar lubang besar di gorden sutra yang sengaja kupesan dari luar negeri. Ayah mertuaku hanya menepisnya beberapa kali, mengumpat pelan, lalu membuang muka, sama sekali tidak peduli pada barang seharga puluhan juta rupiah, yang baru saja ia rusak. Kamera beralih ke area dapur, di mana ibu mertuaku sedang kebingungan dengan mesin pencuci piring merek Eropa. 7, 8, 9, 10. Biasanya di kampung ia mencuci piring dengan tangan di sumur. Melihat mesin besar itu, ia penasaran lalu membukanya dan menyusun piring kotor secara acak tanpa aturan. Puncak malapetaka terjadi ketika ia menuangkan sabun colek biasa ke dalam kompartemen deterjen khusus. 5 menit setelah tombol start ditekan, busa sabun meluap membanjiri seluruh lantai dapur. Ibu mertuaku panik, berlari mencari kain pel, lalu terpeleset dan jatuh. Dalam usahanya menyeimbangkan diri, ia menyenggol nampan berisi set piring yang ada di meja dapur. Suara pecahan piring keramik jenggala, hadiah pernikahan tak ternilai dari tanteku, terdengar nyaring. Tapi itu belum semuanya. Sore harinya, saat memeriksa kulkas, aku melihat ibu mertuaku telah mengeluarkan semua kotak berisi salmon sashimi dan jus sayuran organik cold press milikku. Itu adalah menu diet khusus yang kusiapkan untuk seminggu. Alih-alih menyimpannya dengan benar,
Ia memasukkan semuanya ke dalam panci aluminium besar, menambahkan kecap manis dan penyedap rasa, lalu merebusnya hingga menjadi adonan lembek yang berbau tajam. Sambil memasak, ia bergumam mencela menantunya yang tidak tahu cara makan, membeli makanan aneh yang membuang-buang uang. Malamnya, Budi pulang kerja. Begitu masuk dan melihat kekacauan di ruang tamu dan dapur, ia terpaku. Tanpa aku yang membereskan, tanpa ada yang menyiapkan makan malam, kenyataan pahit menampar Budi. Ia tidak berani memarahi orang tuanya, karena dialah yang telah menepuk dada mengaku sebagai pemilik rumah. Sebaliknya, Budi melampiaskan seluruh amarahnya padaku melalui pesan singkat. "Kamu di mana sekarang? Cepat pulang. Rumah sudah seperti kandang babi. Ibu tidak tahu cara menggunakan peralatan elektronik. Kamu sebagai menantu pergi begini, tidak bertanggung jawab. Cepat pulang dan bereskan. Jangan sampai aku marah." Aku menatap layar ponsel yang menampilkan pesan-pesan penuh paksaan itu. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. Egoisme Budi tidak pernah berhenti membuatku takjub. Ia menganggapku seperti robot pembersih, mesin rumah tangga tanpa perasaan. Ia membutuhkanku bukan karena cinta atau hormat, tetapi karena ia butuh seseorang untuk membersihkan kekacauan yang diciptakan olehnya dan keluarganya. Aku mematikan notifikasi pesan dari Budi dan dengan santai menghabiskan kopiku. Tatanan semu di rumah itu telah runtuh, dan aku tidak punya kewajiban untuk kembali memungut pecahannya. Saat istirahat makan siang di hari Jumat, kantor terasa sunyi, hanya terdengar suara ketikan keyboard dari rekan kerja yang sedang menyelesaikan laporan. Aku bersandar di kursi, menjelajahi ponsel untuk bersantai. Saat membuka WhatsApp, mataku langsung tertuju pada notifikasi dari grup obrolan keluarga besar suami. Tadinya aku ingin keluar dari grup itu, tetapi rasa penasaran menahanku. Saat kubuka, aku melihat ibu mertuaku baru saja mengunggah serangkaian foto baru ke statusnya dengan setelan publik. Foto pertama adalah pemandangan ia sedang berdiri di dapur apartemen. Ia mengenakan celemek motif bunga vintage favoritku, berpose di samping kulkas side-by-side raksasa. Meskipun sisa-sisa busa sabun semalam sudah dibersihkan seadanya oleh Budi, sudut pengambilan foto ini sengaja menyembunyikan kekacauan, hanya menampilkan perabotan mahal yang mengkilap. Foto kedua adalah ia sedang berbaring di tempat tidur lateks yang empuk di kamar utamaku. Ia berselimutkan selimut sutra, memegang majalah mode milikku meskipun terbalik sambil tersenyum lebar, memperlihatkan beberapa giginya yang sudah tanggal. Keterangan yang menyertai foto-foto itu penuh dengan pamer. Di usia senja, tidak ada yang lebih membahagiakan selain mengunjungi anak laki-laki di apartemen mewahnya yang sejuk dan bersih. Budi, anakku, memang hebat, bisa membeli properti sebesar ini di tengah mahalnya Jakarta. Menantunya juga tahu diri, merelakan kamar tidur utamanya untuk orang tua beristirahat. Berkah 7 turunan punya anak laki-laki yang membanggakan seperti ini. Di bawah unggahan itu, puluhan komentar dari para bibi, paman, dan sepupu di kampung membanjirinya dengan pujian. Tante Rini, adik dari ayah mertuaku, berkomentar, "Wah, senangnya, ibu paling beruntung, punya anak hebat dan menantu yang tahu sopan santun. Hidup seorang wanita sudah lengkap dengan itu." Paman Jaya, sepupu Budi, menambahkan, "Wah, rumahnya bagus sekali, Bu. Budi memang hebat, tidak sia-sia disekolahkan tinggi-tinggi. Kapan-kapan adakan syukuran, undang kami semua untuk melihat istananya." Ibu mertuaku tidak melewatkan satu komentar pun. Ia dengan senang hati membalas setiap orang dengan nada sombong yang tak terkira. "Iya, Budi bekerja keras banting tulang untuk bisa membeli rumah ini. Perempuan seperti istrinya mana tahu apa-apa, paling hanya bisa mengurus hal-hal sepele. Dia penurut dan tahu posisinya, makanya saya izinkan tinggal bersama. Kalau tidak, sudah saya usir dari dulu." Aku membaca setiap baris tulisan itu, merasa seolah ada tangan yang meremas jantungku. Kemarahan memuncak, namun dengan cepat berganti menjadi rasa jijik yang luar biasa. Inilah sifat asli keluarga yang selama ini coba ku terima. Mereka hidup dalam dunia ilusi, menggunakan topeng gengsi untuk menutupi kekurangan dan sifat tidak masuk akal mereka. Budi telah membohongi seluruh kerabatnya, menjadikan dirinya sebagai contoh kesuksesan dengan merampas hasil kerja keras istrinya. Ibu mertuaku dengan puas menginjak-injak harga diri menantunya untuk meninggikan putranya. Sebutan menantu tahu diri yang ia berikan padaku sebenarnya adalah pengakuan bahwa ia menganggapku sebagai pihak yang lemah, yang mudah diintimidasi dan dimanfaatkan. Kebaikan, kesabaran, dan hartaku telah menjadi alat bagi mereka untuk membangun drama keluarga bahagia yang sempurna untuk dipamerkan kepada tetangga. Dengan tenang, aku mengambil tangkapan layar seluruh unggahan itu, setiap foto, setiap komentar, dan setiap balasan congkak dari ibu mertuaku. Foto-foto ini tidak membuatku sakit hati, tetapi menjadi kepingan terakhir yang melengkapi keputusanku. Aku membuka tas, mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM,
dan meletakkannya di atas meja kerja. Namaku tercetak jelas di atas kertas bukti kepemilikan rumah itu. Semuanya menjadi sangat jelas. Drama ini sudah berlangsung terlalu lama. Dan aku, sebagai sutradara sesungguhnya dari properti ini, memutuskan bahwa inilah saatnya untuk menutup tirai. Aku tidak akan membiarkan mereka terus hidup dari keringat dan air mataku, tidak akan membiarkan gengsi palsu itu bertahan lebih lama lagi. Aku mengangkat telepon, mencari nomor kontak Mbak Rina, seorang agen properti terpercaya yang pernah bekerja sama denganku. Hidupku akan ku kendalikan sendiri. Saatnya untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Kamar kos kecilku terletak di sebuah gang yang tenang. Akhir pekan di sini berlalu dengan damai, sangat kontras dengan kehidupan penuh tekanan yang pernah kujalani. Sabtu pagi, aku memanjakan diri dengan tidur sampai jam 8, sesuatu yang selama 3 tahun menjadi istri Budi tidak pernah berani kuimpikan. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk di pasar, pulang dengan tentengan berat untuk menyiapkan sarapan lengkap bagi suami, lalu sibuk membersihkan rumah. Aku baru saja selesai menyeduh teh melati, membiarkan aromanya yang wangi memenuhi ruangan, ketika layar ponselku menyala. Nama yang muncul adalah suamiku tercinta, nama yang kusimpan sejak awal kami menikah. Rasa ironi melintas di benakku. Aku berniat mengabaikannya, tetapi dering yang terus-menerus membuatku akhirnya menekan tombol jawab. Di seberang sana, suara Budi yang ketus langsung terdengar, tanpa sapaan. "Kirana, kamu simpan di mana kemeja putih garis-garis biruku? Sudah kubongkar seluruh lemari tapi tidak ketemu. Cepat, sebentar lagi aku ada pertemuan penting dengan klien." Aku dengan tenang menyesap teh hangat. "Kemejamu selalu kugantung di lemari sebelah kiri, baris kedua dari depan. Tapi aku sudah seminggu tidak di rumah untuk mencuci dan menyetrika. Coba cari di keranjang baju kotormu." Budi terdiam sejenak, lalu mengomel. Ia menyalahkanku karena pergi dan mengacaukan hidupnya, menyalahkanku sebagai istri yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak menjawab, langsung mematikan telepon. Keheningan kembali menyelimuti. Aku mengambil buku dan melanjutkan membaca. Hatiku terasa ringan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Menjelang siang, telepon berdering lagi. Kali ini, suara Budi terdengar lebih panik. "Mesin cuci kita kenapa ini? Ibu baru saja memasukkan baju dan menekan tombolnya, tapi mesinnya terus berbunyi bip-bip dan lampunya berkedip merah. Kamu beli barang murahan ya, cepat sekali rusak." Aku memejamkan mata, menghela napas panjang. Mesin cuci pintu depan itu harganya hampir 30 juta rupiah, impor utuh. 6. Mesin itu memiliki fitur kunci pengaman dan peringatan jika pintu belum tertutup rapat atau cucian terlalu penuh. Aku tahu persis ibu mertuaku terbiasa dengan mesin cuci tabung lama di kampung, yang bisa diisi apa saja dan ditutup dengan keras. Coba periksa lagi, apakah pintunya sudah tertutup rapat atau cuciannya terlalu banyak. Itu barang elektronik canggih, harus dipakai dengan hati-hati. Kalau kamu tidak tahu cara pakainya, panggil saja teknisi. Aku sedang sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Kamu sedang merajuk di mana? Cepat pulang, rumah sudah berantakan. Ayah lapar, ibu bingung tidak tahu cara menyalakan kompor induksi. Mau sampai kapan kamu bersikap begini? Seminggu sudah cukup. Malam ini pulang cepat, belanja, dan masak yang enak untuk menebus kesalahan pada ayah dan ibu. Nada bicara Budi masih sama, angkuh. Memberi perintah seolah aku adalah pesakitan yang sedang menunggu pengampunannya. Ia sama sekali tidak menyadari kesalahannya, tidak mengerti mengapa aku pergi. Dalam pikirannya yang sempit, aku hanya sedang merajuk, bermain drama seperti wanita pada umumnya. Ia yakin, hanya dengan beberapa hardikan atau satu panggilan telepon, aku akan segera berlari pulang dan kembali membanting tulang melayani seluruh keluarganya. Sudah kujelaskan, rumah itu kuserahkan untuk kalian bertiga. Kamu belanja sendiri, masak sendiri untuk orang tuamu. Aku tidak punya kewajiban melayani orang yang tidak menghargaiku. Aku berkata dengan tegas lalu mematikan telepon, dan langsung memblokir nomornya untuk melindungi akhir pekanku yang damai. Sambil duduk memeluk lutut di tempat tidur, aku memandang keluar jendela kecil kamar kos. Langit Jakarta hari ini cerah. Awan putih berarak pelan. Aku teringat bagaimana aku telah kehilangan diriku dalam pernikahan ini. Aku pernah percaya bahwa dengan bersabar, rajin, dan berkorban, keluarga suami akan mengerti dan menghargai. Namun, kenyataan pahit menamparku dengan keras. Kesabaranku hanya membuat sifat patriarki Budi semakin menjadi-jadi. Panggilan-panggilan telepon tadi adalah bukti paling nyata bahwa Budi menganggapku sebagai alat di rumah, barang yang bisa dimarahi sesuka hati, dipanggil saat dibutuhkan, dan diusir saat tidak diinginkan. Ia salah. Aku bukan boneka. Aku punya harga diri, punya kehidupan sendiri, dan punya nilai sebagai manusia. Panggilan bertubi-tubi dan omelan tidak masuk akal dari Budi tidak membuatku goyah. Sebaliknya,
itu semakin memperkuat dinding yang sedang kubangun untuk melindungi diriku dari keluarga yang tidak tahu berterima kasih itu. Aku berjanji pada diriku sendiri, pintu rumah itu telah tertutup, dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Setelah beberapa hari tanpa kontak, kukira Budi akan membiarkanku tenang. Ternyata aku salah besar. Rabu sore minggu berikutnya, saat aku sedang merapikan dokumen di meja kerjaku di kantor, sebuah nomor tak dikenal terus-menerus menelepon. Merasa ada yang tidak beres. Aku pun mengangkatnya. Dari seberang sana, terdengar suara riuh dengan aksen khas Cirebon. Ternyata Budi menggunakan ponsel ibu mertuanya untuk meneleponku. Kirana, sore ini izin pulang kerja lebih awal 1 jam. Mampir ke pasar, beli 2 ekor ayam kampung yang bagus, sekilo cumi, dan sedikit daging sapi. Oh, beli juga 2 krat bir. Cepat ya, jam 6 sore sudah harus di rumah siapkan makanan. Aku mengerutkan kening, suaraku dingin. Kamu bicara dengan siapa? Aku sudah bilang tidak akan kembali ke rumah itu. Kalau mau makan-makan, siapkan sendiri. Di seberang telepon, Budi berusaha merendahkan suaranya, tapi nada kesal dan memerintah masih terdengar jelas. Jangan keras kepala lagi. Hari ini Tante Rini dan Paman Jaya beserta sepupu-sepupu dari kampung menyewa mobil untuk datang berkunjung, sekaligus melihat rumah baru kita. Ibu sudah terlanjur pamer di media sosial, sekarang yang datang banyak sekali, bisa 2 meja makan. Kamu itu menantu? Kalau tidak ada di rumah menyambut tamu, mau ditaruh di mana mukaku? Harga diri keluarga ini mau dibuang? Kalau kamu tahu diri, cepat pulang. Masalah kita, nanti kita selesaikan di belakang. Hari ini, jaga harga diriku. Suara bising dari telepon terdengar jelas. Aku bisa mendengar ibu mertuaku dengan lantang memamerkan sofa kulitnya. Suara anak-anak kecil berlarian di lantai kayu dan suara gelas bir beradu, meskipun acara makan belum dimulai. Keluarga suamiku benar-benar tidak tahu aturan. Mereka mengubah apartemen mewah dan tenangku menjadi pasar malam, tempat untuk memuaskan gengsi mereka. Harga dirimu, urus sendiri. Rumah itu kan kamu akui milikmu. Jadi, ya, kamu sendiri yang layani kerabatmu. Aku tidak punya kewajiban menjadi pelayan gratis untuk orang-orang yang tidak tahu diri. Aku menekan setiap kata, lalu berniat menutup telepon. Tapi Budi Uspel berteriak, jangan keterlaluan. Kamu itu istriku, hidup itu harus tahu sopan santun. Kalau kamu tidak pulang dan membuat orang tuaku malu di depan kerabat, jangan harap hidupmu akan tenang. Aku tertawa. Tawa getir yang terdengar di sudut kantor yang sepi. Pria ini, sampai detik ini, masih menggunakan statusnya sebagai suami untuk mengancamku. Apa dia pikir aku takut padanya? Aku mematikan telepon, melemparkannya ke meja. Amarahku mendidih. Aku benar-benar tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Tapi tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benakku yang membuatku terkesiap. Pusaka ibuku. Saat berkemas malam itu, karena terburu-buru dan sakit hati, aku hanya sempat membawa surat-surat penting dari brankas. Aku lupa sebuah kotak kayu kecil berukir kerang tempat perhiasanku, yang kusimpan di laci paling dalam meja rias. Di dalam kotak itu, selain beberapa perhiasan kecil, ada sebuah liontin giok berukir bunga teratai. Itu adalah pusaka dari almarhumah ibuku, yang ia kalungkan sendiri di leherku pada hari pernikahanku. Ia berpesan agar aku menjaganya seperti jimat keselamatan, warisan keluarga. Ibu mertuaku punya kebiasaan menggeledah barang-barang. Ditambah lagi dengan anak-anak kerabat yang sedang bermain di rumah, kotak kayu itu jelas tidak aman. Apartemenku boleh kotor, perabotanku boleh rusak, tapi liontin giok ibuku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Memikirkan itu, jantungku berdebar kencang. Aku segera merapikan tas, meminta izin pada atasan untuk pulang lebih awal dengan alasan urusan keluarga mendadak. Aku tidak sempat berganti pakaian atau merias wajah. Aku mencegat taksi, dan meminta sopir untuk melaju secepat mungkin ke apartemen. Langit mulai gelap, lampu-lampu jalan Jakarta mulai menyala. Di dalam taksi, hatiku terasa seperti terbakar. Aku kembali ke rumah itu hari ini bukan sebagai istri yang patuh, bukan untuk memasak, membersihkan, dan menjaga harga diri seorang pria pengecut. Aku kembali untuk mengambil kembali milikku yang paling berharga, dan untuk secara resmi mengakhiri drama konyol yang sedang mereka mainkan. Lift berbunyi ting saat tiba di lantai 15. Begitu keluar, aku sudah mencium bau asap rokok yang menyengat, bercampur dengan aroma kecap dan bawang goreng yang pekat, menyebar di sepanjang koridor yang biasanya bersih dan wangi. Suara tawa dan obrolan keras terdengar dari pintu apartemenku yang terbuka lebar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Pemandangan di hadapanku lebih buruk dari yang kubayangkan. Ruang tamu yang dulu mewah, kini tak ubahnya seperti warung makan pinggir jalan. 2 tikar besar digelar di tengah lantai kayu, di atasnya berserakan piring, mangkuk, sisa ayam goreng, dan kaleng-kaleng bir kosong. Paman Jaya, Tante Rini,
dan kerabat lainnya duduk bersila, makan dengan lahap sambil bersulang dengan suara keras. Beberapa anak kecil dengan wajah berminyak berlarian, bahkan memanjat sofa mahal untuk bermain. Budi sedang sibuk di dapur, dengan celemek terikat di pinggang, wajahnya berkeringat. Melihatku muncul di pintu, ia tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Ia bergegas menghampiriku, mengelap tangannya yang berminyak keserbet, dan berkata dengan suara dibuat-buat di depan kerabatnya, "Wah, istriku sudah pulang kerja. Maaf ya semuanya, pekerjaannya di kantor sibuk sekali jadi pulangnya agak telat. Sayang, cepat taruh tasmu, lalu ke dapur buatkan sambal terasi untuk Paman Jaya, sekalian bereskan kaleng-kaleng bir ini." Ibu mertuaku yang sedang mengunyah sirih di sofa, melihatku pulang, lalu mengangkat dagunya dengan tatapan menang. Ia pikir aku sudah menyerah, sudah kembali untuk tunduk pada kekuasaannya. Nah, menantu kota juga harus tahu adat. Pergi kemanapun, kalau di rumah ada acara ia harus pulang. Cepat cuci tangan, bantu-bantu di sini. Kerabat sudah menunggu. Aku tidak menjawab siapapun. Aku tidak menatap Budi, tidak juga menyapa kerabat yang menatapku dengan penasaran. Tatapanku dingin menyapu kekacauan itu, langkahku mantap menuju kamar utama. Melihat sikapku, Budi mengerutkan kening, hendak menarik tanganku, tapi ku tepis. "Kamu mau bikin malu di depan keluarga?" desis Budi. Aku mengabaikannya, mendorong pintu kamar tidur. Pemandangan di dalamnya membuat darahku mendidih. Kamar yang merupakan ruang pribadiku yang paling sakral, kini berantakan seperti baru saja dirampok. Pakaian dari lemari diobrak-abrik dan dilempar ke atas tempat tidur. Meja rias berantakan, botol-botol krim mahal terbuka dan berserakan. Bedak tabur tumpah di atas meja putih, dan yang paling parah, laci kecil tempat kotak kayu berukir kerang milikku telah ditarik paksa. Kotak kayu itu tergeletak di lantai, beberapa kalung perak murah berserakan di sekitarnya. Dengan panik, mataku mencari ke seluruh ruangan, jantungku berdegup kencang. Lalu aku melihatnya. Di sudut kamar, anak laki-laki berusia 5 tahun dari sepupu Budi sedang duduk di lantai. Di tangannya ada liontin giok berbentuk bunga teratai milik ibuku. Giok yang indah dan berwarna hijau zamrud itu kini penuh dengan noda minyak dari tangan kotor anak itu. Ia menggunakan liontin itu untuk memukul-mukulkannya ke lantai keramik kamar mandi di sebelahnya, berpura-pura seperti mobil yang bertabrakan. Setiap benturan terdengar nyaring, seolah menusuk langsung ke jantungku. "Berhenti!" teriakku histeris, melesat seperti anak panah. Aku merebut liontin itu dari tangannya dengan begitu kuat hingga anak itu terjatuh. Anak itu, yang mainannya direbut, langsung menangis meraung-raung. Aku berlutut di lantai, memegang liontin giok itu di telapak tanganku yang gemetar. Syukurlah, giok asli sangat keras, tidak pecah atau retak, hanya kotor. Rasa sakit dan amarah yang meluap terasa mencekik. Ini adalah benda paling suci dalam hidupku, kenangan terakhir dari ibuku. Dan mereka, orang-orang tidak bertanggung jawab ini, menjadikannya mainan untuk dirusak anak kecil. Tangisan anak itu mengundang perhatian semua orang. Sepupu Budi berlari masuk, diikuti oleh ibu mertuaku dan Budi. Melihat anaknya menangis di lantai, sepupu itu langsung menggendongnya dan menatapku tajam. "Kamu ini kenapa? Dia kan anak kecil, pinjam mainan sebentar saja kok sampai didorong jatuh begitu. Barangmu itu terbuat dari emas atau berlian, sampai pelit begitu?" Ibu mertuaku ikut menimpali, berkacak pinggang dan memarahiku. "Kamu pulang-pulang bukannya menyapa, malah bikin gara-gara. Anak kecil tahu apa? Kulihat ada batu hijau bagus. Ya kuambilkan untuk mainan biar dia diam. Kamu ini jadi tante bagaimana? Pelit sekali sampai merebut mainan dari keponakan sendiri. Benar-benar tidak tahu adat." Perlahan aku berdiri, menggenggam erat liontin giok di tanganku. Mataku memerah, menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Kemarahan yang tak tertahankan akhirnya meledak. Kamar tidur terasa sesak. Suara riuh dari ruang tamu seolah berhenti, semua menunggu apa yang akan terjadi. Aku berdiri di sana. Posturku kecil tapi tatapanku setajam pisau, menatap wajah-wajah tak tahu malu yang mengelilingiku. "Ibu bilang ini hanya batu hijau?" Suaraku rendah dan dingin, membuat suasana di ruangan itu seolah membeku. "Siapa yang mengizinkan ibu menggeledah barang pribadi saya? Siapa yang mengizinkan ibu mengambil pusaka dari almarhumah ibu saya untuk dijadikan mainan anak kecil?" Ibu mertuaku sedikit terkejut dengan sikapku yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tapi ia tetap mempertahankan wajah angkuhnya. Gengsinya tidak mengizinkannya untuk mundur di hadapan kerabat. "Pusaka apaan? Jangan berlebihan. Kalau sudah jadi menantu di sini, semua barang di rumah ini milik bersama. Dia itu cucu laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Apa yang dia mau, ya saya berikan. Cuma gara-gara batu tua jelek begitu, kamu mau mempermalukan saya di depan keluarga?" Sepupu Budi, sambil menenangkan anaknya, ikut mencibir. Katanya orang kota, sekolah tinggi, tapi kelakuannya begini.
Mainan anak-anak kan banyak. Belikan saja mobil-mobilan 10 ribuan. Kenapa harus pelit dengan batu jelek itu sampai mendorong anak saya? Aku menoleh ke arah Budi. Tatapanku membawa harapan terakhir. Harapan bahwa pria yang kusebut suami, yang tahu betapa berharganya liontin ini bagiku, akan membelaku. Ia tahu ibuku meninggal karena penyakit keras hanya 3 bulan setelah pernikahan kami. Ia tahu liontin itu adalah nyawa, adalah cinta kasih ibuku untukku. Tetapi Budi benar-benar mengecewakanku. Bukan hanya tidak membelaku. Ia malah mengerutkan kening, tampak kesal karena aku merusak pesta pamerannya. Sudah cukup, Kirana, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Ibu kan tidak tahu, tidak sengaja mengambilnya untuk mainan. Tidak ada yang rusak kan? Ambil dan simpan lagi. Minta maaf pada sepupu, lalu keluar bereskan meja makan. Semua orang sudah menunggu, jangan buat aku malu lagi. Tetesan air terakhir telah tumpah. Tali kesabaranku putus, tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Puncak dari rasa sakit dan kekecewaan tidak ditunjukkan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Aku sadar, pengorbananku untuk keluarga ini bukanlah sebuah kebaikan, melainkan kebodohan. Aku telah memberikan segalanya hati, masa muda, dan hartaku untuk membangun rumah tangga dengan orang-orang berhati dingin, egois, dan tidak menghargai orang lain. Mereka tidak menganggapku keluarga. Mereka menganggapku sebagai alat. Budi butuh uangku untuk membangun citra suksesnya. Ibu mertuaku butuh kepatuhanku untuk memuaskan sifat arogannya. Kerabatnya hanya datang untuk makan gratis dan menjilat. Mereka berpesta pora di atas rumah yang kubangun, memakan makanan yang kubeli dengan uangku, tapi memperlakukanku seperti pelayan rendahan. Perlahan, kuambil tisu dari meja rias, dengan hati-hati membersihkan noda di liontin giok itu. Kukalungkan kembali ke leherku, merasakan dinginnya batu giok di dadaku, di mana jantungku berdetak dengan mantap. Malu, aku tersenyum sinis, menatap setiap wajah di ruangan itu. Budi, kamu takut malu di depan kerabat karena punya istri yang tidak tahu aturan. Tapi pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, seperti apa wajah aslimu? Ibumu benar, kalau sudah di rumah ini, tidak ada yang menjadi milik pribadi. Jadi, hari ini, akan kutunjukkan pada ibu dan semua orang di sini, siapa sebenarnya pemilik rumah ini. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan keluar dari kamar tidur. Punggungku tegak. Aku berjalan melewati kekacauan di ruang tamu, mengabaikan tatapan bingung dan bisik-bisik dari para kerabat. Mau kemana dia? Istrimu benar-benar tidak sopan, suara ibu mertuaku terdengar dari belakang. Aku tidak menoleh. Aku melangkah keluar dari apartemen, mengeluarkan ponsel dari tas. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan demi orang-orang yang tidak pantas. Koridor apartemen sepi, hanya langkah kakiku yang menggema di lantai marmer yang mengkilap. Aku menghirup udara segar yang beraroma sereh dari pengharum ruangan. Pikiranku terasa jernih, aku bersandar di dinding kaca, memandang lalu lintas yang ramai di bawah. Jariku dengan cepat menekan layar ponsel, mencari nomor Mbak Rina, agen properti yang telah kuhubungi beberapa hari lalu. Setelah 2 dering, telepon diangkat. Halo, Kirana. Saya baru saja mau meneleponmu malam ini. Sudah dipikirkan matang-matang? Kamu masih mau menjual apartemen itu? Suara Mbak Rina terdengar ramah dan profesional. Iya Mbak, saya sudah yakin. Lebih cepat lebih baik. SHM ada di tangan saya, atas nama saya sendiri, tidak ada sengketa harta gono gini. Apa Mbak punya calon pembeli yang serius? Jawabku cepat, tanpa ragu. Mbak Rina tertawa di seberang telepon. Kamu bertanya di saat yang tepat. Apartemenmu itu posisinya di sudut, lantai tengah, balkon menghadap tenggara jadi sejuk, perabotannya juga mewah. Saya sedang bersama sepasang suami istri, pensiunan PNS dari Menteng, mau membeli apartemen untuk anak laki-laki mereka yang akan menikah. Mereka sudah siap dengan uang tunai, baru saja melihat unit di lantai 8 tapi kurang suka karena agak gelap. Mereka sedang minum kopi di lobi sekarang. Kalau kamu izinkan, saya bisa ajak mereka lihat unitmu sekarang? Kalau cocok, mereka bisa langsung kasih uang tanda jadi malam ini juga. Sebuah kebetulan yang sempurna. Aku tersenyum, merasa beban berat terangkat dari pundakku. Tentu, Mbak. Ajak saja mereka naik sekarang. Saya tunggu di koridor lantai 15. Pintu apartemen saya terbuka. Di dalam sedang ramai. Bilang saja mereka tamu saya. Oke, 10 menit lagi saya dan klien sampai. Aku mematikan telepon, memasukkannya kembali ke dalam tas. Kurapikan kerah kemejaku, berdiri tegak. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Apartemen ini adalah hasil jerih payahku, adalah uang pensiun yang dikumpulkan orang tuaku seumur hidup agar putri mereka punya tempat tinggal yang aman di ibu kota. Aku telah dengan bodohnya menjadikannya tameng untuk gengsi seorang pria brengsek. Sekarang saatnya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Tepat 10 menit kemudian, lift berbunyi. Mbak Rina keluar,
diikuti oleh sepasang suami istri parubaya yang berpakaian sederhana namun tampak terpelajar. Mbak Rina menghampiriku, "Kirana, ini Bu Tanti dan Pak Binsar, klien yang tadi saya ceritakan." Aku mengangguk sopan. Bu Tanti tersenyum ramah, "Selamat malam, Nak." Kata Mbak Rina, "Rumahmu desainnya bagus sekali. Kami sedang butuh cepat untuk anak kami bulan depan mau menikah. Boleh kami lihat-lihat sebentar?" "Tentu saja, silakan masuk, Ibu, Bapak, Mbak Rina." Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan jelas, "Hanya saja, hari ini sedang ada kerabat dari kampung yang berkumpul, jadi di dalam agak berantakan dan bising. Mohon maaf sebelumnya, tapi struktur bangunan dan perabotan yang menempel masih utuh. Silakan dilihat-lihat." Pak Binsar tertawa kecil, "Tidak apa-apa, Nak. Namanya juga kumpul keluarga. Kami hanya ingin lihat tata ruang dan arah mata anginnya saja. Berantakan kan bisa dibersihkan." "Baik, kalau begitu, mari lewat sini." Aku berbalik dan berjalan di depan, memimpin jalan. Saat tiba di depan pintu apartemen, suara bising dari dalam masih terdengar. Suara bersulang, tawa keras Budi dan paman-pamannya. Ku letakkan tanganku di gagang pintu, menarik napas panjang. Masa lalu yang penuh kelemahan, kesabaran, dan penderitaan ada di balik pintu ini. Dengan sekali dorongan, hidup baruku akan dimulai, bersamaan dengan runtuhnya drama palsu keluarga Budi. Aku mendorong pintu, bersama 3 orang asing. Aku melangkah dengan angkuh ke dalam rumahku sendiri, siap untuk menutup tirai pertunjukan komedi tragis yang selama ini terpaksa kuperankan sebagai pemeran pembantu. Aku melangkah masuk ke ruang tamu, diikuti oleh Mbak Rina, Bu Tanti, dan Pak Binsar. Kehadiran 3 orang asing membuat suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Suara gelas berhenti beradu. Tatapan-tatapan penasaran tertuju pada kami. Budi, yang sedang memegang kaleng bir, mengerutkan kening. Ia meletakkan kaleng birnya, hendak menghampiri dan bertanya. Tetapi ketika melihat Mbak Rina, yang pernah ia temui di beberapa acara properti, wajahnya langsung pucat. Budi mendekat, suaranya ketus, "Kirana, apa-apaan ini? Kalau ada teman atau tamu, kan bisa bilang dulu. Kondisi rumah sedang begini, kenapa bawa orang luar masuk?" Aku menatap lurus ke mata Budi, lalu beralih ke ibu mertuaku yang duduk di sofa. Suaraku terdengar tenang dan jelas di tengah keheningan. "Perkenalkan semuanya, ini Mbak Rina, agen properti, dan ini Bu Tanti serta Pak Binsar, calon pembeli apartemen ini." Bisik-bisik mulai terdengar. Tante Rini, Paman Jaya, dan ibu mertuaku saling berpandangan, mulut mereka ternganga. Mereka sepertinya belum bisa mencerna informasi yang baru saja kusampaikan. Ibu mertuaku berdiri, menunjuk wajahku, suaranya bergetar karena marah. "Apa katamu? Kamu mau jual rumah? Rumah ini milik anakku, apa hakmu menjualnya?" Aku tersenyum tipis, tanpa rasa takut. Dari dalam tas, ku keluarkan map yang sudah kusiapkan beberapa hari lalu. Ku buka dan ku keluarkan sertifikat hak milik, SHM, yang tebal, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua bisa melihat. Semuanya dengarkan baik-baik. Rumah ini, dari awal pembelian sampai selesai interior, seluruhnya adalah uang tabunganku dan bantuan dari orang tuaku. SHM ini hanya atas namaku, tidak ada nama Budi. Jadi, aku punya hak penuh untuk menjualnya. Seluruh ruangan hening. Bisik-bisik tadi kini berubah menjadi tatapan yang tertuju pada Budi. Wajahnya yang pucat berubah menjadi merah padam karena malu. Ia melangkah maju, mencoba merebut SHM dari tanganku, sambil berbisik mengancam, "Kamu sudah gila, kenapa bawa-bawa SHM ke sini? Simpan sekarang, jangan sampai aku marah." Aku mundur selangkah, menjauh dari jangkauan Budi. Mbak Rina maju, berdiri di depanku, suaranya tegas, "Pak Budi, ini adalah proses transaksi properti yang sah. Bu Kirana adalah pemilik sah menurut hukum. Jika Bapak menghalangi, kami bisa meminta bantuan pihak berwajib atas tuduhan menghalangi hak kepemilikan aset." Pak Binsar, calon pembeli, kini angkat bicara. Ia memandang berkeliling ruangan yang penuh dengan botol bir dan pecahan piring, lalu menggelengkan kepala. "Kami datang untuk melihat rumah, tapi kondisinya seperti ini sungguh tidak nyaman. Namun, jika pemilik sudah memutuskan untuk menjual, kami siap membuat perjanjian malam ini juga." Ibu mertuaku, yang tadinya dengan sombong memamerkan rumah ini sebagai milik putranya, kini mencut. Gengsinya hancur berkeping-keping di hadapan SHM itu. Para kerabat mulai memandang Budi dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik, "Jadi Budi selama ini tinggal di rumah istri? Bukan dia yang beli?" Wah, tidak tahu malu, menumpang tapi pamer ke semua orang seolah-olah miliknya. Setiap bisikan itu seperti jarum yang menusuk harga diri Budi dan keluarganya. Aku berdiri di tengah ruangan, hatiku lega seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Kebenaran telah terungkap, dan drama yang mereka ciptakan telah berakhir di hadapan orang-orang yang paling ingin mereka pameri. Suasana di apartemen kini terasa sangat berat. Tatapan para kerabat yang tadinya penuh kekaguman berubah menjadi cemoohan.
Tante Rini, yang sebelumnya memuji Budi setinggi langit, kini menghindari tatapannya, berdiri dan merapikan tasnya seolah ingin segera pergi. Paman Jaya menunduk, menghela napas panjang. Sepertinya ia sudah menyadari kebenaran yang memalukan tentang keponakannya. Ibu mertuaku, setelah syok, mulai panik. Ia terduduk lemas di sofa, tangannya gemetar, kesombongannya hilang, berganti dengan raut wajah malu dan kasihan. Ia bergumam, "Nak, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tidak bicara dulu dengan ibu? Kalau begini, kami mau tinggal di mana?" Budi masih mematung, menatapku dengan penuh amarah. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Citra sebagai tulang punggung keluarga, pria sukses yang ia bangun selama ini, hancur dalam sekejap. Ia tidak punya kata-kata lagi untuk membela diri. Aku menatap Budi, lalu keluarganya, dengan suara dingin. "Semua sudah dengar, kan? Rumah ini milikku. Aku sudah terlalu lama menahan perlakuan tidak adil dan tidak hormat dari kalian. Saat orang tua datang, aku sudah mengalah. Aku berusaha menjaga keutuhan keluarga. Tapi kebaikanku kalian injak-injak. Sampai pusaka ibuku pun kalian jadikan mainan. Aku tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan pernikahan ini, apalagi mempertahankan rumah ini untuk kalian tinggali." Bu Tanti mendekatiku, menepuk pundakku seolah memberiku kekuatan. Mbak Rina dengan sigap mengeluarkan surat perjanjian dari tasnya. Ia meletakkannya di atas meja kopi yang masih basah karena tumpahan bir. "Pak Budi, ini surat perjanjian uang tanda jadi. Jika Bapak dan keluarga ingin tinggal lebih lama untuk mencari tempat baru, kita bisa negosiasikan sewa selama 1 bulan dengan harga khusus, tapi kepemilikan sudah berpindah tangan. Jika tidak, sesuai kesepakatan, dalam 7 hari ke depan, rumah ini harus diserahkan dalam keadaan seperti semula." Budi menatap surat itu, lalu ke arah kerabatnya. Ia tahu ia tidak punya jalan keluar. Rasa malu membuatnya lebih sakit daripada kehilangan rumah. Ia berbalik dan membentak ibunya, "Ibu diam. Datang ke sini bikin kacau saja belum cukup, sekarang semuanya hancur." Ibu mertuaku menangis. Tangisannya terdengar pilu. Para kerabat mulai berdiri, membereskan barang-barang mereka dengan wajah malu. Tidak ada yang berani bicara padaku, hanya melirik dengan canggung. Mereka cepat-cepat meninggalkan apartemen. Tidak ingin menyaksikan akhir yang memalukan ini lebih lama lagi. Dalam 15 menit, apartemen yang tadinya ramai, kini hanya menyisakan aku, Budi, dan para tamu asing itu. Drama telah usai, hanya menyisakan kebenaran yang telanjang. Aku tidak merasa puas. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Tapi kesedihan itu tidak bisa menghentikanku untuk melangkah ke depan. Setelah para kerabat pergi, apartemen menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara pendingin ruangan dan napas Budi yang terengah-engah. Ia masih berdiri di tengah ruangan, kepala tertunduk, tangannya terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Perabotan mahal yang telah kupilih dengan cermat kini berserakan, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan puing-puing pernikahan kami. Pak Binsar dan Bu Tanti, setelah memeriksa kamar-kamar, menandatangani surat perjanjian bersama Mbak Rina. Pak Binsar menandatanganinya, lalu menatap Budi dengan serius. "Kamu seorang laki-laki. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi kalian, tapi punya rumah tidak dijaga, punya istri baik tidak dihargai, ya, kalau hilang wajar saja." Budi tidak menjawab, hanya menggertakkan giginya. Setelah mereka pergi, aku mengambil SHM dan surat perjanjian yang sudah ditandatangani. Aku menatap Budi, suaraku datar. "Kamu sudah dengar persyaratannya. 7 hari lagi, rumah ini harus diserahkan kepada pemilik baru. Semua barang yang tidak termasuk dalam perjanjian, tolong dibereskan." Budi mengangkat kepalanya, matanya penuh amarah. "Kamu benar-benar memojokkanku. Apa tidak ada sedikit pun rasa kasihan? Kita ini suami istri. Tidak bisakah kamu bersabar sedikit lagi?" Aku menatapnya, mataku tenang. Kasih sayang itu timbal balik. Kamu membawa keluargamu ke sini, mengusir istrimu tidur di luar, menggeledah barang pribadiku, dan membiarkan orang lain merusak pusaka ibuku. Kamu sendiri yang telah memutus ikatan itu. Sekarang, aku hanya mengurus asetku. Ibu mertuaku keluar dari dapur. Wajahnya masih basah oleh air mata. Ia hendak mengatakan sesuatu, mungkin protes atau permohonan. Tapi melihat tatapanku yang tegas, ia terdiam. Kenyataan pahit telah menyadarkannya bahwa menantunya ini bukan lagi orang yang bisa ia tindas. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku masuk ke kamar tidur, mengemasi sisa barang-barang pribadiku. Setiap benda yang kuambil mengingatkanku pada kesalahanku menaruh kepercayaan pada Budi. Setelah selesai, aku membawa tasku ke pintu. Sebelum pergi, aku berhenti. Budi masih berdiri di sana seperti bayangan dirinya sendiri. Aku meninggalkan secarik kertas di atas meja. Kunci cadangan kutinggalkan di laci rak sepatu. Saat serah terima, aku akan datang untuk memeriksa. Tolong jaga keutuhan rumah ini sampai saat itu. Aku melangkah keluar.
menutup pintu di belakang kehidupan lamaku. Angin malam yang sejuk menyambutku saat aku tiba di lobi. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan, merebut kembali hak milikku, mengakhiri drama, dan membebaskan diriku. 7 hari ke depan adalah waktu terakhir untuk menyelesaikan semua ikatan materi dengan pria ini. 7 hari berlalu sekejap. Selama itu aku fokus pada pekerjaan dan mencari apartemen baru. Tidak ada kabar dari Budi. Mungkin ia sibuk mencari tempat tinggal baru untuk orang tuanya dan dirinya sendiri, atau mungkin ia tenggelam dalam rasa malunya. Suatu malam, saat aku sedang membaca dokumen di kamar kosku, pintu diketuk. Awalnya kukira pemilik kos, tapi dari celah pintu aku melihat Budi. Ia tampak menyedihkan, rambutnya basah karena hujan, kemejanya kusut, dan matanya merah. Ia berdiri gemetar kedinginan. Aku membuka pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Budi tidak berkata apa-apa, langsung berlutut di depanku. Ia memegang ujung celanaku, suaranya tercekat. Kirana, aku salah, aku benar-benar salah. Baru beberapa hari ini aku sadar, rumah itu bukan rumah tanpamu. Aku sudah mengantar orang tuaku pulang. Aku sadar betapa egoisnya aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Melihat Budi seperti itu, jika ini terjadi beberapa minggu lalu, mungkin hatiku akan luluh. Tapi sekarang, penyesalannya terasa terlambat. Penyesalan itu bukan karena ia telah menyakitiku, tapi karena ia telah kehilangan segalanya. Apartemen, harga diri, dan istri yang selama ini melindunginya. Aku mundur, menatapnya seolah ia orang asing. Budi, kamu menyesal bukan karena telah menyakitiku. Kamu hanya menyesal karena kehilangan topeng kemewahan yang kubangun untukmu. Penyesalan ini sudah terlambat, dan tidak cukup untuk menutupi semua luka yang telah kau goreskan. Budi masih berlutut, kepalanya tertunduk. Aku tidak butuh rumah itu lagi. Kita bisa mulai dari awal di tempat lain, hanya kita berdua. Aku janji, ibu tidak akan ikut campur lagi. Aku mohon. Aku menatapnya dengan sedikit iba, tapi tidak ada lagi cinta. Ketulusan tidak diukur dari janji saat terpojok, tapi dari rasa hormat di hari-hari biasa. Ia telah memilih gengsinya, memilih keluarganya daripada aku, dan sekarang ia harus membayar harganya. Berdirilah, kataku lembut. Kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Berdirilah, karena setelah hari ini, kita bukan lagi suami istri. Surat cerai sudah kusiapkan di laci rak sepatu. Aku sudah tanda tangan. Kamu tinggal tanda tangan dan kirimkan kembali padaku. Rumah sudah terjual. Pernikahan ini juga sudah berakhir. Aku menutup pintu, memisahkan diriku dari permohonannya. Aku tidak menangis. Hatiku terasa ringan, seolah baru saja melepaskan batu besar yang selama ini menghimpit dadaku. Keesokan paginya, aku memegang amplop berisi surat cerai yang sudah ditandatangani Budi. Melihat goresan tanda tangannya yang gemetar, aku tahu ia telah menerima kenyataan. Semuanya berjalan sesuai rencanaku, cepat dan tegas. Aku pergi ke kafe tempat kami dulu sering berkencan. Suasananya tenang, alunan musik instrumental terdengar lembut. Aku memandang ke jalan, kehidupan terus berjalan, tidak berhenti karena kehancuran rumah tanggaku. Budi masuk, tampak lebih kurus. Ia duduk di hadapanku tanpa bicara. Kuletakkan amplop itu di atas meja. Ia menatap surat itu, tangannya sedikit gemetar. Ia menatapku, wajahnya penuh penyesalan. Apa benar-benar tidak ada jalan lain? Tanyanya lirih. Aku tersenyum, senyum getir namun penuh kebebasan. Rumahku sudah kujual, bagaimana bisa kembali? Ucapanku bukan untuk balas dendam, tapi sebuah kenyataan yang harus ia hadapi. Tanpa rumah bersama, tanpa ikatan materi, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, seperti yang telah kulakukan selama ini. Budi menandatangani surat itu. Selesai, ia menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berdiri dan pergi. Aku memandangi punggungnya, sosok yang dulu kuanggap sebagai sandaran hidup. Kini, ia hanyalah orang asing dengan pelajaran hidup yang harus ia petik sendiri. Aku tidak lagi marah. Hatiku terasa damai. Aku melangkah keluar, sinar matahari pagi menyapaku. Aku menghirup dalam-dalam aroma kebebasan, aroma sebuah awal yang baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah pengorbanan buta, melainkan menghormati dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Satu pintu telah tertutup, tapi ribuan pintu lain terbuka di hadapanku. Aku melangkah, menyatu dengan keramaian jalanan Jakarta, meninggalkan semua kepahitan dan kesalahan di belakang. Inilah akhir bahagia yang kupersembahkan untuk diriku sendiri. Saat pintu rumah itu tertutup di belakang Kirana, sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai, meninggalkan gema tentang pengorbanan dan harga diri. Mungkin melalui kisah Kirana, kita semua, terutama para wanita, menyadari bahwa mencintai tidak berarti kehilangan diri sendiri. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah nilai kemandirian. Ketika kau bisa berdiri di atas kakimu sendiri, kau akan mendapatkan rasa hormat.
Kedua, dalam pernikahan, saling pengertian dan menghormati adalah fondasi yang kokoh. Terakhir, kita belajar dari ketegasan Kirana bahwa terkadang melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri. Jangan pernah keliru antara toleransi dengan menerima ketidakadilan. Hidup ini singkat, pilihlah untuk hidup dengan damai dan dihargai. Semoga kita semua, setelah melewati badai, bisa tetap teguh dan menulis kebahagiaan kita sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang tidak akan pernah mengkhianatimu adalah dirimu sendiri.